Pada wilayah sendiri ada kasus yaitu Facebook Cambridge Analytica. Data pengguna Facebook yang digunakan tanpa izin untuk memanipulasi opini politik selama pemilu Amerika Serikat. Dampaknya itu pelanggaran privasi, potensi manipulasi opini publik, penurunan kepercayaan terhadap layanan digital. Lalu yang terakhir ada kurangnya kesadaran tentang perlindungan data. Banyak individu tidak menyadarinya melindungi data pribadi mereka. Mereka sering mengabaikan keamanan yang atau verifikasi 2 langkah atau memahami izin aplikasi yang mengakibatkan data mereka rentan pencurian atau penyalahgunaan. Contohnya yaitu menggunakan kata sandi setelah 1, 2, 3, 4, 5 atau sangat mudah ditebak oleh pertas. Ini sangat mudah dibaca sama yang di retas. Masih seperti alamat, adapun dampaknya itu pencurian. You are currently the only person in this conference. Oke, lanjut. Dampak yang terjadi dari kurangnya kesadaran individu tentang perlindungan data pribadi yaitu risiko pencurian identitas. Data dapat digunakan untuk kejahatan seperti penipuan atau pencurian uang dari rekening bank dan kerentanan terhadap phishing atau malware. Solusi umum untuk ketika masa itu yang pertama dapat untuk perusahaan memperkuat sistem keamanan seperti enkripsi data atau audit keamanan secara berkala, transparansi dalam penggunaan. Lalu untuk individu menggunakan kata sandi yang kuat dan unik serta mengaktifkan autentikasi 2 faktor, menghindari berbagai data pribadi di platform yang tidak terpercaya, memperbarui pengetahuan tentang keamanan digital. Untuk peran pemerintah sendiri, peran pemerintah sendiri ini juga sangat membantu itu dalam sisi membuat regulasi perlindungan data seperti GDPR atau Generasi yang Eropa. GDPR sendiri adalah peraturan oleh Uni Eropa pada 2015 untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negara dan wilayah ekonomi Eropa. GDPR sendiri bertujuan untuk memberikan individu kendali besar atas data pribadi yang dimiliki oleh masing-masing orang, memastikan transparansi dan menegakkan standar pelindungan data yang tinggi. Lalu juga pemerintah menyediakan edukasi publik tentang pentingnya keamanan data.
Ini juga ada kesenjangan digital di sini. Yang pertama, ada masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses ke internet atau apalagi yang sudah saya bahas tadi. Meskipun internet dan perangkat teknologi seperti smartphone, komputer, lanjut. Nah, ini ada kesenjangan digital. Yang pertama, ada masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses ke internet atau perangkat teknologi yang sudah saya bahas tadi karena belum meluasnya teknologi di titik-titik tertentu. Meskipun internet dan perangkat teknologi seperti HP, komputer, laptop sudah menjadi kebutuhan dasar bagi banyak orang di seluruh dunia, masih ada sebagian besar, terutama di daerah pedesaan terpencil atau negara yang belum berkembang, yang belum memiliki akses yang memadai. Akses terhadap teknologi ini sangat terbatas karena berbagai faktor seperti keterbatasan infrastruktur, biaya perangkat yang tinggi, dan kurangnya pengetahuan tentang penggunaan teknologi. Penyebabnya yaitu antara lain yaitu infrastruktur yang terbatas di berbagai daerah, terutama di negara yang berkembang. Jaringan internet belum tersedia secara luas karena titik yang terpencil. Contoh di Indonesia misalnya banyak di desa di luar kota besar belum memiliki jaringan 4G atau bahkan masih 3G. Lalu ada harga perangkat yang tinggi. Tidak semua masyarakat yang mampu membeli perangkat teknologi seperti HP, laptop, komputer yang harganya semakin mahal. Bagi orang yang hidup di desa dan pekerjaannya atau gajinya itu belum tetap. Lalu ada keterbatasan keterampilan dan pengetahuan. Di beberapa daerah masyarakat tidak terbiasa menggunakan teknologi sehingga mereka tidak memanfaatkan perangkat yang ada untuk kegiatan sehari-hari. Lalu ada kesenjangan ini untuk menciptakan hambatan dalam pendidikan dan peluang ekonomi. Nah, akses teknologi ini menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam dua aspek penting, yaitu pendidikan dan ekonomi. Jika suatu komunitas atau individu tidak dapat mengakses internet atau perangkat teknologi, mereka terhambat dalam memperoleh peluang pendidikan dan ekonomi yang lebih baik. Contohnya dalam pendidikan, ada pembelajaran terhambat. Sejak pandemi yang tahun lalu, COVID, pembelajaran daring menjadi metode utama untuk pendidikan. Namun bagi mereka yang tidak memiliki akses internet, ke internet atau perangkat teknologi yang memadai, ini menjadi penghalang yang sangat besar. Siswa yang di daerah terpencil seringkali tidak dapat mengikuti kelas online atau mengakses bahan ajar atau berinteraksi secara langsung dengan guru secara virtual. Lalu ada keterbatasan akses ke informasi. Nah, contohnya tanpa internet, siswa dan pelajar tidak dapat mengakses sumber daya pendidikan digital yang kaya, seperti artikel, buku elektronik, video pembelajaran, atau kursus daring yang dapat membantu mereka memperdalam. Contohnya,
kesulitan mencari pekerjaan, bisnis digital terhambat, kesulitan pengembangan keterampilan. Akses ke internet sangat penting dalam mencari pekerjaan, baik itu melamar maupun mengikuti tes daring. Tanpa perangkat atau koneksi yang memadai, orang yang sedang tinggal di daerah tertinggal memiliki kesempatan lebih kecil untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Itu karena akses internetnya kurang. Lalu yang banyak usaha kecil dan UMKM atau pengusaha yang harus menggunakan internet untuk memasarkan produk mereka, yaitu berinteraksi dengan pelanggan atau mengakses platform e-commerce. Tanpa akses teknologi ini, mereka tidak dapat bersaing di pasar yang semakin digital. Kesulitan dalam perkembangan keterampilan, akses terbatas terhadap pelatihan daring atau kursus keterampilan digital juga membatasi kemampuan individu untuk meningkatkan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja modern seperti penguasaan alat digital atau keterampilan coding. Adapun dampak keseluruhan dari masalah tersebut yaitu kesenjangan digital ini memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, menciptakan jurang lebih dalam antara mereka yang memiliki akses dan teknologi dan mereka yang tidak. Hal ini dapat memperburuk kemiskinan, menghambat perkembangan pribadi, serta mempersulit akses ke peluang dan pendidikan. Yang ketiga ada ketergantungan terhadap teknologi. Teknologi sering menggantikan keterampilan manual yang dapat menyebabkan hilangnya kemampuan tertentu. Sering dengan kemajuan teknologi saat ini, banyak pekerjaan yang dulunya mengandalkan keterampilan manual atau fisik kini telah digantikan oleh mesin atau perangkat otomatis seperti robot contohnya. Lalu industri manufaktur yang menggantikan pekerjaan manusia dalam melakukan tugas-tugas repetitif atau berbahaya. Meskipun ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas, ada dampak negatif berupa hilangnya keterampilan manual yang dulu penting bagi banyak pekerjaan. Contoh saat ini yang banyak pekerjaan yang telah tergantikan, ya, contoh pekerja pabrik. Dalam pabrik yang spesifik pembuatan barang seperti mobil atau elektronik, banyak pekerjaan yang dulu dikerjakan oleh pekerja manusia. Ini dilakukan oleh mesin otomatis atau robot. Lalu ada pekerjaan di sektor layanan. Dulu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia seperti kasir, pelayan, kini digantikan dengan teknologi mesin kasir otomatis atau robot pengantar makanan. Jadi orang-orang yang membeli bisa langsung membayar lewat HP contohnya. Lalu di pertanian sendiri ada mesin pertanian seperti traktor atau pemanen otomatis yang telah tergantikan tenaga kerja manual di sektor pertanian. Di sini ada dampak negatif dan positifnya. Yang pertama positif yaitu otomatisasi meningkat efisiensi. Yang pertama itu mengurangi biaya. Ini sudah pasti ya. Karena mereka tidak membutuhkan banyak sumber daya manusia dan mengurangi kesalahan manusia sendiri yang dapat mengakibatkan kerugian. Lalu ada negatifnya yaitu keterampilan manual yang dulu sangat penting menjadi kurang dihargai dan dapat hilang, yang mempengaruhi kemampuan individu seseorang untuk bertahan dalam tertentu. Selain itu, otomatisasi dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan yang berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan pekerja.
Contohnya itu banyak pekerja menggunakan keterampilan tangan seperti menjahit atau membuat barang kerajinan kini semakin jarang. Itu karena orang-orang lebih menggunakan teknologi yang modern. Dan ini membuat banyak pekerja seperti keterampilan manual ini banyak yang hilang. Lalu ada dampak kesehatan fisik, yaitu kurangnya aktivitas dan mental. Nah, ini sering pada Gen Z sendiri. Ketergantungan yang meningkat pada teknologi yaitu dapat berdampak negatif pada fisik dan mental. Teknologi yang semakin canggih memudahkan banyak aspek kehidupan kita. Tetapi penggunaan yang berlebihan dapat mengurangi aktivitas fisik yang diperlakukan di menjaga kesehatan tubuh. Selain itu, penggunaan teknologi dalam jangka panjang dapat mempengaruhi kesehatan mental. Contoh dampak fisik yaitu kurangnya aktivitas fisik. Dengan adanya teknologi yang mempermudah banyak pekerjaan dan aktivitas sehari-hari, banyak orang menjadi kurang bergerak. Misalnya banyak orang lebih milih menggunakan layanan pesanan atau antar makanan atau berbelanja online daripada pergi keluar. Jadi mereka hanya menunggu di rumah sambil menggunakan handphone. Lalu ada masalah kesehatan. Nah, kurangnya aktivitas fisik ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, penyakit jantung, diabetes, dan masalah lainnya. Akibat posisi tubuh yang tidak ergonomisnya saat menggunakan perangkat digital. Nah, ada pengaruh pada postur tubuh. Nah, kan banyak orang-orang menggunakan handphone dan di rumah saja kan menunggu. Nah, ini duduk terlalu lama di depan komputer atau perangkat mobile dapat menyebabkan gangguan pada postur tubuh dan kesehatan tulang belakang. Ada dampak mental sendiri yaitu pertama ada stres dan kecemasan. Pada teknologi terutama medsos dapat menjadi stres dan kecemasan akibat tekanan untuk selalu terhubung, mengikuti perkembangan berita atau perbandingan sosial yang tidak sehat. Contohnya itu orang yang lalu ada kecanduan digital. Penggunaan ini berlebihan dari teknologi seperti kecanduan medsos, game online, atau bahkan menonton TV dapat mengarah pada kecanduan digital. Hal ini menyebabkan pengabaian terhadap aktivitas fisik dan sosial lainnya yang mengganggu kualitas tidur serta memperburuk kesehatan mental. Contoh kasusnya yaitu kecanduan game online. Nah, banyak apalagi anak-anak Gen Z terutama remaja yang kecanduan game online yang menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari yang mengarah pada masalah kesehatan fisik, kelelahan, dan mental seperti kecemasan atau depresi. Karena saat anak yang lagi main game online ketika kalah banyak yang kayak cemas gitu. Lalu ada dampak sosial media. Penggunaan medsos sendiri yang berlebihan dapat menyebabkan perasaan cemas, depresi, atau penurunan harga diri karena membandingkan diri dengan orang lain atau takut ketinggalan informasi. Bisa disebut bahasanya itu FOMO atau fear of missing out. Nah, ini dampak keseluruhan sendiri ada teknologi membawa banyak manfaat seperti efisien dan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, namun ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat menimbulkan masalah kesehatan fisik itu sendiri seperti kurangnya aktivitas dan gangguan postur tubuh serta masalah kesehatan mental seperti stres dan kecanduan. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan
teknologi dan aktivitas fisik serta sosial yang sehat. Ini ada strategi menghadapi tantangan. Nah, ini ada 5 tahap ya. Pertama ada pendidikan digital, yaitu kemampuan untuk menggunakan teknologi atau internet dengan bijak dan aman. Pendidikan literasi digital sendiri sangat penting untuk membantu individu memahami bagaimana cara mengakses, memanfaatkan, dan melindungi dari resiko yang ada di dunia digital. Dalam konteks ini, literasi digital itu mencakup lebih dari sekedar keterampilan teknis untuk menggunakan perangkat atau aplikasi. Lalu ada dampak sosial dan psikologi dari teknologi. Kemajuan pendidikan literasi digital ini ada 3. Yang pertama, keamanan digital. Itu mengajarkan cara menghindari ancaman online seperti peretasan, phishing, penipuan digital. Itu contohnya mengajarkan pengguna kecerdasan yang kuat mengenali email atau pesan palsu serta menjaga privasi online. Pemanfaatan teknologi untuk produktivitas memberikan pengetahuan tentang cara menggunakan alat digital. Nah, ini sangat penting untuk meningkatkan efisiensi seperti perangkat lunak seperti Microsoft Office, Google Workspace, serta platform untuk belajar online atau bekerja jarak jauh. Lalu pengelolaan data pribadi, mengajarkan cara menghindurkan data pribadi di internet dan menjelaskan pentingnya mengelola informasi pribadi secara hati-hati. Menghindari berbagai informasi sensitif secara sembarangan di medsos atau aplikasi online. Contoh implementasi ketika di sekolah, yaitu contohnya menyusun kurikulum yang mengajarkan siswa cara menggunakan teknologi dengan bijak dan aman. Lalu di masyarakat umum sendiri ada program pelatihan untuk orang dewasa atau lansia agar mereka lebih memahami penggunaan internet dengan aman dan menghindari jebakan penipuan online atau phishing. Lalu kedua, regulasi yang ketat. Nah, ini peran penting dari pemerintah. Regulasi yang ketat dan undang-undang jelas diperlukan untuk mengatur penggunaan teknologi, terutama terkait dengan data pribadi dan etika teknologi. Tanpa adanya regulasi ini yang memadai, teknologi dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang dapat merugikan individu, masyarakat, bahkan negara. Pentingnya regulasi sendiri, contoh peraturan seperti GDPR tadi ya. Lalu ada pengawasan AI atau teknologi seperti machine learning yang berkembang pesat, tetapi tanpa regulasi yang jelas menimbulkan masalah etika. Contoh, diskriminasi algoritma, ketidakadilan dalam pengambilan otomatis, atau yang berlebihan. Itu pengawasan dan memastikan AI digunakan secara etis dan transparan. Contoh antara lain yaitu negara seperti di Eropa, California sudah menerapkan undang-undang perlindungan data yang ketat yang mengharuskan perusahaan untuk meminta izin dari pengguna sebelum data mereka. Ini dapat dijadikan contoh minta itu dapat batas indikator dan memonitor teknologi baru seperti AI agar mengedepankan nilai-nilai etika agar terjadi kesalahan di masa datang. Lalu yang kedua, peningkatan infrastruktur digital. Infrastruktur digital yang baik ya adalah kunci yang
untuk memastikan akses teknologi yang adil bagi semua orang. Salah satu tantangan terbesar dalam mengatasi kesenjangan digital adalah kurangnya akses internet cepat dan perangkat teknologi di daerah terpencil atau miskin. Penyediaan internet yang di daerah terpencil ini pertama dapat pemerintah perlu meluncurkan inisiatif untuk membangun jaringan internet di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh provider internet. Nah, ini bisa berupa proyek pembangunan infrastruktur secara optik atau bahkan menggunakan teknologi satelit untuk meningkatkan akses internet di wilayah terpencil yang jauh dari keramaian kota. Lalu kerjasama dengan perusahaan swasta dan pemerintah. Nah, kolaborasi ini juga dapat mempercepat penyediaan layanan internet di daerah tertentu yang sulit dijangkau. Lalu pemerintah dapat memberi subsidi perangkat teknologi. Banyak orang yang tidak mampu membeli perangkat seperti komputer, smartphone. Oleh karena itu, pemberian subsidi atau program cicilan bagi yang kurang mampu dan yang belum mempunyai dapat membantu mereka mengakses dunia digital. Terus pemerintah dan organisasi sendiri dapat menyelenggarakan pelatihan atau penyuluhan mengenai cara memanfaatkan teknologi untuk mendukung sehari-hari dengan baik dan benar, baik itu pendidikan, pengerjaan, atau bisnis. Contoh proyek yang bisa dikerjakan yaitu seperti desa digital. Di Indonesia sendiri bertujuan untuk mempercepat akses internet di desa-desa yang sebelum sulit terjangkau. Pemerintah atau lembaga non-profit dapat mendistribusikan perangkat teknologi bekas yang masih layak pakai ke sekolah atau individu yang membutuhkan. Lalu ada tahap 4 yaitu mengutamakan keseimbangan. Di tengah pesatnya teknologi, penting untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan teknologi dan aktivitas manusia secara langsung. Ketergantungan yang berlebihan sendiri pada teknologi dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik, mental, dan sosial. Dengan menjaga keseimbangan, aktivitas fisik, penggunaan teknologi yang berlebihan seperti duduk lama di komputer tadi, lalu ada berinteraksi sosial, meskipun teknologi memudahkan komunikasi jarak jauh. Penting juga menjaga hubungan sosial secara langsung. Interaksi tatap muka itu dapat meningkatkan kualitas hubungan sosial dan mengurangi perasaan kesepian atau isolasi yang dapat timbul akibat kecanduan teknologi. Karena keseringan memakai teknologi. Contoh pertama ada perusahaan dan sekolah dapat mendorong keseimbangan dengan mengatur jam kerja yang fleksibel. Lalu ada kampanye untuk mengurangi penggunaan gadget sebelum tidur, dapat membantu memperbaiki kualitas tidur dan kesehatan mental. Ini sangat penting dilaksanakan. Lalu ada inovasi berbasis keberlanjutan. Teknologi modern harus dirancang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan meminimalkan dampak negatif lingkungan. Tujuan yang pertama yaitu mengembangkan teknologi yang hemat energi dan ramah lingkungan, mendorong pemanfaatan teknologi untuk solusi berkelanjutan seperti energi terbarukan dan dapat didaur ulang. Contoh implementasinya yaitu pemanfaatan IoT untuk pengolahan energi yang lebih efisien, pengembangan teknologi seperti blockchain untuk melacak rantai pasok yang ramah lingkungan,
Ini ada beberapa contoh studi kasus. Jadi yang sudah sempat saya bahas tadi itu kasus keamanan data Facebook Cambridge Analytica. Itu salah satu skandal keamanan data terbesar yang pada 18. Dalam kasus ini orang lebih dari 80 juta untuk dikumpulkan tanpa izin yang melalui aplikasi pihak yang dibuat oleh Cambridge Analytica. Proses data ini kemudian digunakan untuk menargetkan iklan politik selama kampanye pemilihan umum termasuk pemilu Amerika Serikat 2016. Masalah yang dapat ditemui yaitu pertama, penyalahgunaan data pengguna. Data pribadi pengguna yang seharusnya dilindungi disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan izin awal yang diberikan oleh pengguna. Nah, ini sangat merugikan bagi penggunanya. Lalu ada kurangnya transparan dan kontrol pengguna. Banyak pengguna Facebook yang tidak tahu bahwa data mereka telah digunakan untuk kepentingan politik. Ini dapat menciptakan pelanggaran privasi dan merusak kepercayaan publik terhadap platform tersebut. Pelajaran yang dapat diambil yaitu pentingnya regulasi data pribadi. Nah, balik lagi ke peran pemerintah tadi. Kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan teknologi besar harus diatur dengan ketat untuk memastikan bahwa data pribadi penggunaan tidak disalahgunakan dan data aman. Ini mendorong penerapan regulasi seperti GDPR tadi. Lalu ada kontrol pengguna atas data. Pengguna harus memiliki kontrol penuh terhadap data yang mereka berikan, karena ya apa yang mereka lakukan ya itu yang mereka dapatkan. Bukan berarti mereka yang tidak menggunakan tapi mendapatkan dampak yang negatifnya gitu. Termasuk untuk mengakses, mengedit, dan menghapus data mereka kapan saja. Dampak jangka panjangnya pada kasus ini itu menyoroti pentingnya transparan, etika, dan perlindungan privasi dalam penggunaan teknologi. Sejak saat itu, perusahaan-perusahaan teknologi mulai lebih berhati-hati dalam mengelola data pengguna dan dorongan kuat untuk menciptakan peraturan lebih ketat dalam industri digital. Lalu ada kasus kebocoran data pada sistem Dukcapil atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada 2020. Di Indonesia sendiri ada salah satu insiden yang besar pada tahun 2020 dan 2021, yaitu sistem keamanan pemerintah ini terkena serangan cyber, di mana data pribadi dari jutaan warga Indonesia, termasuk data kependudukan dan informasi terkait berbagai layanan publik berhasil dicuri atau terekspos. Kasus ini terjadi pada 2020. Nah, melibatkan data penduduk kurang lebih 200 juta warga negara, termasuk NIK, nama, alamat, dan informasi pribadi lainnya. Kebocoran ini diduga akibat serangan cyber pada sistem penyimpanan data pemerintah yang kurang kuat. Dampaknya yaitu kebocoran data ini menyebabkan potensi penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang bisa digunakan untuk tindakan penipuan, pemalsuan, atau kriminal. Kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga
yang menaungi data pribadi menjadi terguncang. Tindakan yang diambil yaitu adalah setelah insiden ini pemerintah seharusnya meningkatkan pengawasan dan keamanan pada sistem teknologi informasi, lalu memperkenalkan kebijakan perlindungan data pribadi dan memperketat prosedur keamanan dalam pengelolaan data insentif. Adapun pelajaran yang dapat diambil yaitu antara lain meningkatkan keamanan infrastruktur digital. Lagi-lagi pemerintah dan maupun sektor swasta harus memperkuat sistem keamanan cyber untuk melindungi data sensitif, terutama data yang dikelola oleh lembaga publik yang terkait dengan identitas dan informasi pribadi warga negara, agar pengguna itu aman dan nyaman. Lalu penerapan regulasi perlindungan data di Indonesia sendiri yaitu telah merancang undang-undang perlindungan data pribadi yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi warga negara dan mengatur hak pengguna terhadap data mereka. Undang-undang ini diharapkan dapat mencegah kebocoran data serupa di masa depan. Lalu ada pendidikan atau pengenalan keamanan cyber. Nah, ini sangat penting untuk meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat sektor publik terkait pentingnya menjaga data pribadi dan mengenai ancaman cyber. Nah, dari dua kasus tersebut seperti Facebook dan serangan cyber itu menunjukkan betapa pentingnya perlindungan data dan kesadaran terhadap tantangan teknologi. Keamanan data pribadi, kesenjangan dalam akses teknologi, dan perlunya kebijakan yang sangat jelas tentang penggunaan teknologi adalah salah satu kunci untuk menghadapi tantangan yang ada. Lalu pentingnya pengawasan, regulasi, dan pendidikan yang meluruh menciptakan masyarakat yang lebih aman dan lebih adil. Lalu ada masa depan teknologi. Di sini ada dua potensi, yaitu potensi positif dan negatif. Di potensi yang positif sendiri ada inovasi kesehatan AI yang mempermudah untuk mendiagnosa penyakit dan membuat pengobatan lebih cepat dan akurat. Kecerdasan buatan AI sendiri telah membawa revolusi dalam bidang medis. AI sendiri dapat membantu dokter dan dalam mendiagnosis penyakit lebih cepat, akurat, dan efisien. Teknologi ini memungkinkan analisis data medis dengan data dalam jumlah besar seperti gambar X-ray, MRI, atau data genetik yang sebelumnya membutuhkan waktu dan keahlian manusia yang sangat tinggi atau keterampilan manual yang dimiliki oleh pribadi seseorang. Contoh penggunaannya yaitu ada deteksi penyakit dini. Nah, AI dapat menganalisis gambar medis untuk mendeteksi kelainan seperti kanker payudara atau tumor otak lebih awal. Nah, kan data-data seperti ini sudah banyak digunakan, apalagi di Kaggle itu ada. Lalu penyusunan rencana pengobatan dan personalisasi. AI juga bisa mempelajari pola dari data medis secara individu, membantu dokter merancang perawatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasien sehingga meningkatkan hasil pengobatan. Manfaat antara lain yaitu ada meningkatkan kecepatan diagnosis, akurat yang tinggi, dan pemantauan kesehatan secara real time. Penggunaan kesehatan yang terhubung dengan AI dapat memantau kesehatan pasien dalam waktu nyata dan memberi peringatan awal jika kondisi yang lebih buruk.
Lalu ada yang kedua, efisiensi IoT memungkinkan rumah pintar, pengolahan energi yang hemat, dan transportasi otonom. IoT sendiri mengacu pada jaringan perangkat yang saling terhubung untuk berbagai data dan otomatisasi tugas. Teknologi IoT sendiri memungkinkan integrasi berbagai perangkat di rumah dan tempat kerja untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan penghematan energi. Contoh penggunaan dari IoT sendiri ada perangkat seperti termostat pintar, lampu otomatis, dan perangkat keamanan yang terhubung yang memungkinkan pengolahan rumah menjadi lebih efisien dan mudah, yang dapat dikontrol melalui perangkat rumah dari jarak jauh, contoh dari aplikasi smart home. Lalu ada pengolahan energi hemat. Sistem IoT sendiri dapat membantu dan mengatur penggunaan energi di rumah atau gedung, seperti menyediakan pemanasan, penjalan, atau pendinginan secara otomatis sesuai dengan kebiasaan penghuni. Transportasi otonom. Kendaraan yang terhubung dengan IoT seperti mobil otonom dapat mengemudi sendiri. Ada contohnya yaitu mobil Tesla yang dapat meminimalisir kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan efisiensi perjalanan. Adapun manfaatnya yaitu efisiensi waktu dan energi, penghematan biaya, keamanan yang dapat ditingkatkan. Sistem IoT dalam rumah pintar dan kendaraan otonom dapat meningkatkan keselamatan baik dalam lingkungan rumah maupun di jalan raya. Berikut 3 potensi negatif. Yang pertama adalah ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan yang terlalu besar pada teknologi dapat membuat manusia kehilangan kemampuan manual atau keterampilan manual yang dimiliki pribadi masing-masing, dan ketangkasan dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. Dampaknya, hilangnya keterampilan tradisional seperti contoh penggunaan tangan atau kalkulasi manual. Ketergantungan pada AI dalam pengambilan keputusan dapat menurunkan kemampuan analitis manusia. Lalu kedua ada privasi data dan keamanan. Dengan meningkat penggunaan teknologi digital, resiko kebocoran data sendiri dapat meningkat. Dampaknya antara lain yaitu ada penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan, resiko peretasan dan penipuan online yang dapat merugikan penggunaan individu atau organisasi. Yang ketiga ada dampak pada kesehatan fisik dan mental. Karena gangguan tidur yang terlalu lama menggunakan perangkat digital, penggunaan teknologi secara berlebihan dapat mengganggu kesehatan fisik, misal kurang aktivitas, dan mentalnya stres, karena kecanduan teknologi. Nah, di sini pentingnya nilai kemanusiaan seperti empati dan kreativitas yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Meskipun teknologi mengandung banyak fungsi operasional atau teknis, ada nilai-nilai kemanusiaan yang tidak bisa digantikan oleh mesin, seperti empati dan kreativitas. Teknologi terutama dalam bentuk AI cenderung berbasis pada algoritma dan data, tetapi ia tidak mampu memiliki kemampuan untuk merasakan atau memahami konteks sosial, budaya, atau emosi yang kompleks. Contoh, empati dalam layanan pelanggan. Sistem otomatis seperti chatbot dapat memberikan jawaban cepat untuk pertanyaan pelanggan, tetapi kemampuan manusia untuk mendengarkan dan merespon dengan empati dalam situasi yang emosional lebih kompleks tetap diperlukan. Lalu ada kreativitas dan seni dan inovasi. Meskipun AI dapat menciptakan karya seni berdasarkan data dan pola yang ada, kreativitas manusia dalam menghasilkan ide,
orisinil atau asli dan mengeksplorasi konsep-konsep baru yang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Manfaatnya menghargai aspek kemanusiaan. Semakin bergantung pada teknologi, penting juga untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai manusia seperti empati dan kreativitas ini, membantu kita tetap terhubung dengan kebutuhan sosial, emosional, dan budaya yang lebih luas. Ada inovasi yang berkelanjutan, kreativitas manusia sendiri memandu penggunaan teknologi dalam inovasi yang dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat, yang memastikan teknologi digunakan untuk tujuan yang bermanfaat dan tidak hanya untuk digunakan efisiensi atau keuntungan ekonomi semata. Nah, peran manusia di tengah teknologi sendiri, teknologi harus menjadi alat bantu ya, bukan pengganti manusia. Teknologi harus dianggap sebagai alat yang membantu manusia dalam menyelesaikan tugas atau meningkatkan produktivitas, bukan sebagai pengganti manusia sepenuhnya. Meskipun teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan menawarkan solusi untuk masalah-masalah yang sulit diselesaikan, peran manusia tetap sangat penting, terutama dalam membuat keputusan yang melibatkan nilai-nilai etika, empati, dan kreativitas. Contoh, pekerjaan kritis yang membuat empati. Teknologi mungkin memberikan informasi atau analisis yang lebih cepat, tetapi dalam bidang seperti psikolog atau pelayanan kesehatan, interaksi manusia tetap esensial. Misal, seorang dokter menggunakan AI untuk mendiagnosis, tetapi keterampilan interpersonal dan empati dokter dalam berkomunikasi dengan pasien tetap menjadi aspek yang tak tergantikan. Inovasi dan teknologi dapat memberikan data dan alat untuk meningkatkan kreativitas, tetapi ide-ide baru yang muncul dari pemikiran manusia, intuisi dalam pengalaman tetap sangat diperlukan untuk inovasi yang sukses. Manfaatnya ada menghindari ketergantungan berlebihan pada teknologi, meningkatkan kualitas hidup. Teknologi yang digunakan sebagai alat bantu memungkinkan manusia tetap menjadi pengambil keputusan untuk mengurangi risiko atau hilangnya sentuhan manusia dalam aspek tertentu. Sekian dari saya.